Bawaslu Jakarta Pusat telah meminta klarifikasi kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka soal bagi-bagi susu di kawasan CFD. Bawaslu sedang menyusun hasil kajian terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Gibran. Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV ada Anwar Fuadi. Adi, apa saja yang disampaikan Gibran dalam klarifikasinya di Bawaslu Jakarta Pusat tadi? Ya Egan, pada intinya dalam 1 jam memberikan klarifikasi di Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran Rakabuming Raka menjelaskan secara detail terkait dengan aktivitas yang ia lakukan pada tanggal 3 Desember 2023 di area Car Free Day Jakarta, yang mana pada saat itu ada aksi bagi-bagi susu gratis yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 2 ini kepada masyarakat yang pada saat itu hadir di area Car Free Day. Dan juga yang tadi menjadi beberapa catatan dari pihak TKN Prabowo Gibran adalah terkait dengan alasan pemanggilan Gibran di Bawaslu Jakarta Pusat, yaitu berdasarkan Pergub DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016, yang mana di situ di pasal 7 ayat 2 dikatakan bahwa Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor ini dilarang untuk ditunggangi oleh aktivitas partai politik, lalu kemudian aktivitas yang berkaitan dengan SARA. Nah, pihak TKN Prabowo Gibran mengaku bahwa di sana tidak ada aktivitas dari partai politik atau aktivitas yang berbau politik, karena memang tidak ada atribut yang mereka gunakan. Mereka juga mengaku tidak ada ajakan untuk memilih paslon tertentu, dalam hal ini paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, sehingga mereka merasa tidak melanggar aturan yang tertera dalam Pergub nomor 12 tahun 2016 ini. Lalu kemudian hal lain yang tadi juga ditanyakan oleh awak media kepada Habibur Rahman yang merupakan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Kita tahu bahwa pembagian susu ini sudah menjadi trademark begitu ya, atau dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di setiap kegiatan kampanyenya. Ketika dikaitkan ini identik dengan kampanye Gibran Rakabuming Raka, Habibur Rahman kembali membantah dan tidak mengakui bahwa ini adalah bentuk kampanye yang dilakukan oleh Prabowo Gibran atau yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di area CFD pada tanggal 3 Desember 2023 lalu. Ditanya terkait dengan susu seperti yang disampaikan oleh Habibur Rahman tadi, ia bahkan tidak mengetahui asal-muasal susu tersebut dan siapa yang menyediakan susu yang kemudian dibagikan oleh Gibran Rakabuming Raka kepada masyarakat yang saat itu hadir di CFD pada tanggal 3 Desember 2023. Intinya mereka merasa ini tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga mereka juga mengatakan bahwa Bawaslu Jakarta Pusat ini tidak profesional dan berencana untuk melaporkan Bawaslu Jakarta Pusat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait dengan ketidakprofesionalan penanganan perkara ini. Apalagi tadi menurut Habibur Rahman bahwa Bawaslu RI telah menyatakan bahwa pembagian susu di area Car Free Day yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka ini tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Tapi kalau kita lihat lagi dalam rilis Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023, pelanggaran pemilu ini tidak ditemukan untuk pelibatan anak-anak dalam pembagian susu di Car Free Day. Namun Bawaslu RI pada saat itu tidak menutup kemungkinan ada potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dalam aksi bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka di area Car Free Day. Sehingga pada hari ini Bawaslu Jakarta Pusat ini kemudian melakukan klarifikasi kepada Gibran Rakabuming Raka terkait dengan potensi pelanggaran Pergub nomor 12 tahun 2016 ini. Dan klarifikasi tentunya menjadi hal yang penting sebelum nanti akan ada hasil kajian yang disampaikan oleh Bawaslu Jakarta Pusat terkait dengan perkara yang sudah terregister atau terdaftar di Bawaslu ini. Egan. Adi, satu lagi, jadi kapan Bawaslu akan mengumumkan hasil kajian soal dugaan pelanggaran Gibran? Ya Zilvia, berdasarkan informasi yang kami dapatkan sore ini, saat ini Bawaslu Jakarta Pusat tengah menyusun hasil kajian setelah tadi Gibran Rakabuming Raka memberikan klarifikasi terkait dengan bagi-bagi susu di kawasan CFD Jakarta pada tanggal 3 Desember 2023. Dan kalau kita merujuk kepada konferensi pers yang sebelumnya digelar oleh Bawaslu Jakarta Pusat beberapa hari yang lalu, mereka akan mengumumkan hasil kajiannya pada tanggal 3
Januari 2024. Artinya pada hari ini, karena mereka juga terbatas waktu setelah perkara ini terregister, mereka hanya punya waktu 14 hari saja untuk kemudian mengumumkan hasil kajiannya. Dan hasil kajian ini diperkirakan nanti akan diumumkan sore ini juga oleh Bawaslu Jakarta Pusat atau malam ini. Namun kami juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut terkait dengan hal ini. Begitu ya, kami masih menunggu keterangan dari Bawaslu Jakarta Pusat terkait dengan hal ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Sylvia. Arfuadi melaporkan langsung dari kantor Bawaslu DKI Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.